Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan saya Mr. Jack. Pelajaran hari ini kita melanjutkan elektrodinamika. Yang akan kita bahas adalah energi listrik dan daya listrik. Sumber tegangan listrik. Sumber tegangan adalah alat yang dapat menghasilkan beda potensial listrik. Ada dua jenis, yaitu generator dan elemen. Generator merupakan sumber tegangan yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya generator Van de Graaff, seperti tampak pada gambar. Generator Van de Graaff terdiri atas dua buah roda pemutar di atas dan di bawah, kemudian sabuk dari karet. Berikutnya lagi adalah logam berongga atau kubah logam, kemudian sikat-sikat logam di atas dan di bawah. Apabila roda berputar, maka sabuk karet akan berputar. Pada saat sabuk karet bergerak ke atas, muatan-muatan positif akan terkumpul di logam berongga. Sedangkan muatan negatif nanti melalui penghantar akan berkumpul pada bola kecil. Pada saat bola kecil itu didekatkan, maka akan terjadi loncatan elektron. Bentuk yang sesungguhnya dapat kalian lihat. Apabila kalian pegang bagian kubah logam atau logam berongga, maka kalian akan bermuatan listrik. Ini ditunjukkan dengan rambut-rambut yang ada di kepala kita akan berdiri seperti tampak pada gambar. Generator yang sering kalian lihat apabila kalian pergi ke minimarket, ya, bentuknya seperti tampak pada gambar. Berikutnya adalah elemen. Elemen merupakan sumber tegangan yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah elemen volta, elemen Lagrange, akumulator, elemen Danil, dan lain-lain. Ada dua jenis elemen. Yang pertama adalah elemen primer, yaitu elemen yang tidak dapat diisi kembali. Contohnya baterai kering. Merek-merek terkenal seperti ABC, Nasional, Eveready, ya. Namun ada baterai yang dapat diisi, itu bukan termasuk elemen primer. Yang termasuk elemen primer yang lainnya adalah elemen volta. Yang kedua adalah elemen sekunder, yaitu elemen yang dapat diisi kembali. Contohnya adalah akumulator, baterai lithium ion pada HP dan kamera. Elemen volta, seperti tampak pada gambar, terdiri atas satu batang tembaga atau Cu sebagai kutub positif, batang seng Zn sebagai kutub negatif, dan asam sulfat atau H2SO4 sebagai larutan elektrolit. Reaksi yang terjadi adalah asam sulfat H2SO4 nanti akan berubah menjadi 2H+ dan SO4-2. Pada elemen volta ada kelemahan, yaitu terjadi polarisasi. Seperti tampak pada gambar, yaitu tertutupnya kutub positif oleh gelembung-gelembung gas hidrogen. Apa akibatnya? Akibatnya adalah arus listrik semakin lama semakin berkurang. Elemen kering, contohnya batu baterai. Bagian-bagian pada elemen kering yaitu satu batang karbon sebagai kutub positif, dua amonium klorid atau Na4Cl sebagai larutan elektrolit, mangan dioksida MnO2
yang dicampur dengan serbuk karbon sebagai depolarisator. Yang keempat, seng sebagai kutub negatif. Apa itu depolarisator? Depolarisator adalah zat yang dapat mencegah terjadinya polarisasi. Elemen danil seperti tampak pada gambar, bagian-bagiannya yaitu satu, kutub positif batang tembaga yang berada di dalam larutan kupris sulfat atau CuSO4. Yang kedua, kutub negatifnya adalah batang seng yang berada di dalam larutan asam sulfat atau H2SO4. Elektrolitnya adalah asam sulfat, sedangkan depolarisatornya adalah kupris sulfat atau CuSO4. Pada kutub positif terjadi reaksi yaitu Zn plus H2SO4 nanti akan menjadi ZnSO4 plus H2. Sedangkan pada kutub negatif H2 plus CuSO4 nanti akan berubah menjadi Cu plus H2SO4. Akumulator atau orang menyebutnya aki, seperti tampak pada gambar, memiliki bagian-bagian utama. Yang pertama adalah timbal dioksida atau PPO2 berpori sebagai kutub positif, timbal atau Pb berpori sebagai kutub negatif, asam sulfat sebagai larutan elektrolit. Bejana atau wadah terbuat dari plastik. Pada saat dipakai, yang pertama energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, timbal dioksida dan timbal berangsur-angsur berubah menjadi timbal sulfat. Massa jenis asam sulfat akan berkurang hingga mendekati 1 gram per sentimeter kubik. Jadi ini adalah nilai massa jenis asam sulfat. Pada saat seperti itu, aki dikatakan kosong, sehingga harus diisi kembali. Reaksi pada kutub positif pada saat dipakai, yaitu PbSO4-2 plus 2 elektron, akan menjadi PbSO4 plus 2 elektron. Reaksi pada kutub negatif, PbO2 plus SO4-2 plus 4H plus ditambah 2 elektron, ini akan menjadi PbSO4 plus 2 elektron. Pada saat diisi, terjadi peristiwa sebaliknya, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia, timbal sulfat berangsur-angsur kembali menjadi timbal dan timbal dioksida. Massa jenis asam sulfat pada saat diisi akan bertambah hingga mencapai 1,25 gram per sentimeter kubik. Pada saat seperti itu, aki dikatakan penuh dan larutan semakin pekat. Reaksi yang terjadi adalah kebalikan pada saat dipakai. Jadi PbSO4 plus 2E akan menjadi PbSO4 minus 2 plus 2E. Dan pada kutub negatif, PbSO4 plus 2E ini akan menjadi PbO2 plus SO4 minus 2 plus 4H plus ditambah 2 elektron. Beda potensial satu sel aki adalah 2 volt. Sehingga aki 12 volt berarti memiliki 6 sel aki. Kapasitas akumulator atau aki diukur dalam ampere jam atau ampere hour. Kapasitas 40 Ah berarti dapat bekerja selama 40 jam pada kuat arus 1 ampere. Alat yang digunakan untuk mengetahui aki sudah penuh atau sudah berkurang adalah menggunakan alat ukur massa jenis yaitu hidrometer. Hewan-hewan penghasil listrik yang pertama adalah ikan belalai gajah, seperti tampak pada gambar. Sel elektroplas
ada di ekor akan menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Arus listrik dihasilkan manakala otot ikan berkontraksi, sehingga mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua adalah ikan pari. Kedua sisi kepala ikan pari mampu menghasilkan listrik yang cukup besar, yaitu 220 volt, seperti tegangan listrik di rumah. Yang ketiga, ikan hiu kepala martil. Ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik membuat ikan ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt, yang dapat digunakan untuk satu, mengetahui letak mangsa, yang kedua menghindar dari predator, dan yang ketiga untuk mendeteksi arus laut. Yang keempat adalah acidness, seperti tampak pada gambar. Mulut memanjang fungsinya sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor terus-menerus dibasahi agar lebih mudah menghantarkan listrik. Yang kelima adalah belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan listrik tanpa lelah selama 1 jam. Energi listrik yang dihasilkan ini diyakini dapat membunuh manusia dewasa karena begitu besar. Yang berikutnya adalah lele listrik. Mampu menghasilkan listrik 350 volt, sama seperti energi listrik yang digunakan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Energi listrik. Beberapa alat dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain, seperti lampu listrik, setrika listrik, AC, lemari es, dan lain-lain. Alat yang dapat mengubah energi kita sebut dengan nama konverter. Energi yang dibutuhkan alat dirumuskan W sama dengan V kali I kali T. Rumus lain yaitu W sama dengan I kuadrat RT, W sama dengan V kuadrat T per R. W itu energi listrik, satuannya joule, V beda potensial, satuannya volt, I kuat arus listrik, ampere, dan T waktu detik, R hambatan ohm. Contoh soal yang pertama, sebuah lampu neon dipasang pada tegangan 220 volt. Arus listrik 0,5 ampere mengalir selama 5 jam. Berapa kilokalori energi kalor yang dihasilkan apabila 1 joule sama dengan 0,24 kalori? Kita ubah T yang tadinya 5 jam menjadi 18.000 detik. Kemudian ditanyakan W. Karena diketahui V, I, dan T, maka untuk menjawab W kita gunakan rumus W sama dengan P kali I kali T. Menggunakan perkalian biasa, nanti kita dapatkan W-nya adalah 1980.000 joule. Kalau kita buat menjadi kalori, tinggal dikali dengan 0,24 kalori. Sehingga nanti dalam kilokalori diperoleh 475,2 kilokalori. Contoh yang kedua. Sebuah solder listrik memiliki hambatan 100 ohm digunakan selama 10 menit. Energi listrik yang dibutuhkan 240.000 joule. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir ke solder listrik? Berarti diketahui R, waktu T, dan energi W. Ditanyakan I. Maka rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Masukkan angkanya dengan perkalian dan pembagian secara matematis. Kita nanti akan dapatkan I-nya adalah akar 4, yaitu 2. Jadi I-nya adalah
2 ampere. Contoh yang ketiga, sebuah heater memiliki elemen pemanas dengan hambatan 400 ohm dipakai selama 5 menit. Jika energi kalori yang dihasilkan 30.000 joule, berapakah beda potensial sumber tegangan? Berarti diketahui R, T, dan W. T-nya 5 menit dirubah jadi 300 detik. Ditanyakan V, maka kita gunakan rumus W sama dengan V kuadrat kali T per R. Masukkan angkanya, yang ditanyakan adalah V dengan perkalian biasa, maka kita dapatkan V-nya adalah akar 40.000. Hasilnya adalah 200 volt. Berikutnya adalah tentang daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik untuk memindahkan sejumlah muatan tiap satuan waktu. Dirumuskan P sama dengan W per T. Rumus ini dapat kita rubah menjadi P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat R, dan P sama dengan V kuadrat per R. Satuan daya listrik adalah watt atau joule per second. Satuan yang lebih besar adalah kilowatt, megawatt, dan lain-lain. V beda potensial, satuannya volt, I-nya adalah ampere, dan R hambatan ohm. Satuan lain yang mungkin kalian temui adalah horsepower. 1 HP horsepower adalah 746 watt. Catatan, hambatan sebuah alat listrik nilainya tetap meskipun dipasang pada tegangan yang berbeda. Artinya, misalnya sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt maupun 110 volt, maka hambatan lampu tetap tidak berubah. Nanti ada soal yang berhubungan dengan hambatan. Contoh soal yang pertama, sebuah HP dayanya adalah 2 watt, dipakai selama setengah menit. Berapa energi listrik yang dibutuhkan? Maka diketahui P dan T. Ditanyakan W, gunakan rumus P, W per T. Maka kita akan peroleh besarnya W adalah 60 joule. Contoh yang kedua, sebuah pompa air listrik 80 watt dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Berapakah hambatan pompa air tersebut? Berarti diketahui P 80 dan V 220. Ditanyakan R, kita gunakan rumus P V kuadrat per R. Masukkan angkanya, kita akan dapatkan nilai R adalah 605 ohm. Contoh yang ketiga, lampu pijar 80 watt, 220 volt terpasang pada tegangan 110 volt. Berapa daya lampu pada tegangan tersebut? Maka keadaan pertama yaitu P1 80 watt, V1 220 volt. Keadaan yang kedua yaitu dipasang pada tegangan 110 volt. Kita sebut V2 110 volt. Sehingga yang ditanyakan adalah P2. Hambatan lampu tetap walaupun dipasang pada tegangan yang berbeda. Jadi R1 sama dengan R2. Kita ingat bahwa R sama dengan V kuadrat per P. Sehingga kita gunakan persamaan V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Masukkan angkanya, kemudian kita kuadratkan V-nya, adakan perkalian silang, ya, perkalian silang biasa, maka nanti kita akan dapatkan P2 hasilnya adalah 20 watt. Rekening listrik. Setiap pelanggan listrik tiap bulan harus membayar rekening listrik. Besar rekening listrik ini ditentukan oleh besarnya energi listrik yang
terpakai selama 1 bulan. Biasanya 1 bulan hitungannya adalah 30 hari. Satuan energi listrik untuk menentukan besaran rekening listrik adalah kWh, kilowatt jam. Alat ukur energi listrik adalah kWh meter, orang biasa mengatakan meteran listrik ya, atau joule meter. Kita gunakan rumus untuk menghitung rekening listrik, yaitu RL sama dengan WB kali harga tiap kWh. RL itu rekening listrik, WB itu energi dalam 1 bulan. Dengan satuan adalah kWh. Contoh soalnya adalah dalam sebuah rumah terdapat 10 buah lampu 20 watt yang dinyalakan dalam 10 jam sehari. 1 buah televisi 100 watt dinyalakan 8 jam sehari. 1 buah setrika listrik 400 watt yang dinyalakan setengah jam sehari. Jika tarif listrik per kWh Rp1.000, berapakah? Yang A, energi listrik selama sehari. Yang B, energi listrik selama sebulan. Yang C, biaya listrik selama sebulan. Ya, untuk jenis yang pertama yaitu lampu 20 watt ada 10, sehingga 10 kali 20 P1 sama dengan 200 watt. T1-nya adalah 10 jam. Kemudian televisi ada 1, sehingga 1 kali 100 watt. Ya, hasilnya 100 watt sebagai P2, sedangkan P2-nya adalah 8 jam. Yang ketiga, P3 ya, 1 buah setrika berarti 1 kali 400 watt, hasilnya 400 watt. Dinyalakan setengah jam, berarti P3-nya setengah jam. Pertanyaannya adalah yang A, W dalam sehari, yang B, W dalam sebulan, T, rekening listrik. Ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis, sehingga di sini W dalam sehari kita jumlahkan W1 ditambah W2 ditambah W3. Karena W itu T kali T, maka WH P1 kali T1 ditambah P2 kali T2 ditambah P3 kali T3. Masukkan angkanya, satuan kita letakkan di belakang saja karena sama ya. Maka nanti setelah dikalikan kemudian dijumlahkan akan diperoleh 3000 watt jam WH atau 3 kWh. Ini adalah W dalam sehari. Untuk 1 bulan tinggal dikalikan 30, maka diperoleh 90 kWh. Rekening listrik tinggal dikalikan WB kali harga 1 kWh, ya, berarti dikalikan 1000, sehingga kita peroleh 90.000 rupiah. Berarti rekening listrik yang harus dibayar adalah 90.000 rupiah. Sumber-sumber energi listrik, kita mengenal ada panel surya seperti tampak pada gambar. Ya. Ini akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Supaya energinya dapat tersimpan, maka dilengkapi dengan baterai penyimpan. Ya. Kemudian kincir angin, ya, Belanda terkenal dengan negeri kincir angin, ya, mengubah energi gerak baling-baling akibat digerakkan angin menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga, energi air atau hydropower. Indonesia termasuk negeri atau negara yang kaya akan air. Ini sangat perlu kita buat pembangkit listrik tenaga air atau dikenal dengan nama PLTA. Banyak sekali PLTA di Indonesia, diantaranya ada di Malang, di Banjarnegara juga ada, kemudian di Sumatera Barat, ya, dan masih banyak tempat-tempat lagi yang kaya akan air.
Yang keempat adalah bioenergi. Ya, bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Caranya yaitu mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya menjadi etanol atau biodiesel. Dan selanjutnya, etanol maupun biodiesel ini digunakan sebagai bahan bakar generator. Teknologi dalam lingkungan, kita perlu menghemat energi. Caranya adalah satu, menggunakan energi listrik seperlunya. Matikan lampu rumah misalnya di siang hari. Nah, ini menggunakan energi listrik seperlunya. Kemudian mengganti peralatan listrik dengan daya yang lebih kecil. Sekarang ada lampu yang sangat irit listrik, yaitu LED, Light Emitting Dioda. Penggunaan teknologi listrik cukup banyak, diantaranya adalah elektrokardiograf, disingkat dengan ECG, ya, seperti tampak pada gambar, seseorang sedang menggunakan elektrokardiograf, yaitu alat dalam bidang kedokteran yang biasa digunakan untuk merekam aktivitas otot jantung. Berikutnya adalah elektrosefalogram, disingkat EEG, yaitu alat uji kedokteran yang digunakan untuk menilai kerja otak. Pengendap elektrostatis pada terobong asap, ini pada pabrik-pabrik ya yang menghasilkan asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang mencemari lingkungan. Pengecatan mobil. Nah, sekarang pengecatan mobil sudah banyak kemajuan, yaitu menggunakan elektrostatis, ya. Butiran cat mobil yang bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara, butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil jika badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Sehingga nanti cat itu akan tertarik ke mobil. Maka tidak banyak cat yang terbuang seperti menetes dan lain-lain. Yang kelima, mesin fotokopi. Pada fotokopi ada alat yang namanya tuner, ya. Tuner itu tempat bubuk hitam halus. Ini sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas yang juga mengandung muatan listrik. Pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan ini sangat perlu, ya, supaya aman. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Cabut saja kabelnya, ya, dari stop kontak. Yang kedua, menghindari tangan yang basah saat menyambung kabel dengan stop kontak. Yang ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Kemudian selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Dan yang terakhir, memasang sikring untuk menghindari kebakaran. Sekarang sudah banyak sikring yang otomatis, sehingga manakala terjadi hubungan pendek, sikring akan memutus aliran arus listrik. Demikian anak-anak, berakhir sudah materi elektrodinamika. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi.